Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Khilafanis yang dirahmati Allah? Tetap semangat. Ya, alhamdulillah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala sehingga hari ini kita bisa melaksanakan hal-hal yang luar biasa dan insya Allah hari ini kita juga akan kedatangan materi yang luar biasa untuk membahas problem-problem terkini umat tentu saja dari sudut pandangan Islam. Inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan status di Papua ditingkatkan menjadi siaga tempur. Peningkatan status ini dilakukan setelah terjadinya serangan dari kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang menewaskan seorang prajurit TNI. Yudo mengatakan penerapan status ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh TNI di wilayah Natuna. Apabila Natuna diterapkan operasi siaga tempur laut, maka di Papua dilakukan juga siaga tempur darat. Yudo berkata status siaga tempur hanya berlaku di sejumlah tempat dengan tingkat kerawanan tinggi. Peningkatan status ini kata dia dilakukan agar naluri bertempur prajurit terbangun. Tepatkah kebijakan siaga tempur darat yang dilakukan oleh TNI? Apakah pemerintah setengah hati dalam menyelesaikan rangkaian kekerasan yang dilakukan oleh KKB? Bagaimana desain penyelesaian masalah Papua secara komprehensif? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Indonesia Justice Monitor, Bung Agung Wisnuwardana. Assalamualaikum Bung Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat luar biasa ini ya. Sehat-sehat Kang, alhamdulillah sehat selalu, sehat selalu. Iya, menghadapi KKB ini harus sehat ini. Betul. Masya Allah. Baik, Bung Agung, KKB atau kelompok kriminal bersenjata menyerang dan menembaki prajurit TNI dari Satgas Yonif R321 GT yang bertugas di wilayah Mugimam, Kabupaten Duga pada hari Sabtu 15 April. Hingga saat ini pihak TNI baru memastikan satu prajurit gugur, yaitu Pratu Miftahul Arifin. 4 prajurit terluka dan masih ada 4 prajurit yang dalam pencarian. Akibat insiden ini, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan menaikkan status menjadi siaga tempur di wilayah rawan di Papua. Maka tepatkah kebijakan siaga tempur darat yang dilakukan TNI ini, Bung? Iya, makasih Kang. Jadi ada hal yang penting untuk kita catat ya, bahwa proses yang memuncak di tanggal 15 April ini adalah rangkaian proses panjang dari tanggal 7 Februari. Dari 7 Februari itu ada pembakaran terhadap pesawat Cessna milik Susi Air yang kemudian pilotnya yang dari Selandia Baru namanya Philip itu disandra. Dan penyanderaan ini dilakukan sejak tanggal 7 Februari, berarti sudah 2 bulan yang lalu. Nah, proses peningkatan jumlah pasukan di wilayah tersebut dari mulai Yonif Kostrad 321 Galuh Taruna dari Majalengka, terus kemudian beberapa batalion Kopassus di 2 distrik ya, distrik Mugi dan distrik Yal, ini kemudian dikerahkan untuk pembebasan sandera tersebut gitu ya, yaitu sandera Philip dari Selandia Baru yang merupakan pilot dari Susi Air. Tapi prosesnya ternyata malah meningkat menjadi pertempuran bersenjata sejak tanggal 22 Maret, 23 Maret, terus kemudian tanggal 9 April itu terjadi baku tembak, dan puncaknya kemarin di tanggal 15 April karena pihak KKB atau KST ya, kelompok kriminal bersenjata atau beberapa kalangan sudah menyebutnya sebagai KST, kelompok separatis teroris, yaitu TPNPB ya, namanya Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat milik OPM, yaitu Organisasi Papua Merdeka, pimpinan dari Egyanus Pogoya di distrik Dugama. Dia termasuk Brigjen Komandan Kodam 3 Dugama. Dugama adalah salah satu kabupaten di Provinsi Pegunungan Papua ya, Papua Pegunungan. Dan itu serangan dilakukan dan
menurut informasi dari TNI, satu prajurit gugur, yaitu Pratu Miftahul Arifin. Kalau menurut Sebi Sambom, juru bicara dari TPNPB, itu 9 sudah meninggal dunia. Dan memang ada beberapa yang sudah masuk sandra ya. Pertanyaan tadi, tepatkah ini kemudian dinaikkan menjadi siaga tempur darat ya? Ini dalam konteks ini, kalau saya menyebut apa yang dilakukan oleh Pak Panglima TNI, yaitu Yudo Margono, menurut saya secara technically sudah tepat. Secara technically sudah tepat karena kita harus masuk pada siaga tempur. Karena kalau tidak dilakukan, satu, pembebasan pada pilot Selandia Baru ini akan menjadi titik kritis. Terus yang kedua, ada persoalan internalisasi terkait dengan kasus Papua. Memang ini agak miris dengan konteks apa yang disebut dengan pelanggaran HAM ya. Jadi satu sisi harus ditingkatkan siaga tempur, di sisi yang lain ada jebakan-jebakan terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia. Tapi kalau kita membaca posisi dari pilot dan juga pos markas komando dari Egyanus Kogoya, ini sekitar 4 jam atau 3 jam dari distrik Yal atau distrik Mugi itu ya. Itu sekitar 3-4 jam. Dan perlu dicatat 3-4 jam dalam konteks hutan ya. Jadi memang posisinya cukup jauh, tidak ada penduduk di sekitarnya. Resiko untuk terjadinya korban di masyarakat sipil sih sedikit ya. Tidak akan terjadi banyak. Cuman persoalannya begini. Persoalannya adalah pilot itu masih disandra. Pihak TPNPB, OPM itu sudah menandaskan bahwa pilot penerbangan sipil itu tidak boleh masuk di wilayah pertempuran. Dan kalau masuk wilayah pertempuran, maka pesawatnya akan dibakar, kemudian pilotnya bisa disandra atau dibunuh. Nah, peluang terjadinya confuse antara HAM dan pembunuhan oleh TPNPB ini yang jadi persoalan nanti. Istilahnya gini, tiba-tiba Pak Yudo Margono melakukan siaga tempur, kemudian melakukan penyerangan pada pos Egyanus Kogoya di tengah hutan itu, bisa jadi kemudian ada korban. Salah satu korbannya yang jadi masalah kan kalau korban itu pada Philip yang merupakan masyarakat sipil gitu. Dan belum tentu itu ditembak oleh tentara, tapi bisa jadi dibunuh oleh KKB. Cuman persoalannya kemudian dibawa ke ranah internasional, jelas merugikan Indonesia. Itulah persoalan yang terjadi. Tapi bahwa secara technically siaga tempur darat yang dilakukan oleh Pak Yudo Margono, menurut saya pribadi sudah tepat. Cuman beberapa resiko-resiko yang ada di dalamnya itu yang harus diantisipasi, terutama terkait dengan apa yang kemudian membawa kasus ini pada konteks pelanggaran hak asasi manusia. Gitu kira-kira, Kang. Baik, Bung Agung. Dalam kasus teror KKB di Papua, apakah pemerintah sudah mengetahui siapa aktornya, bagaimana jaringannya, di mana wilayah kerjanya? Apakah pemerintah memiliki kejelasan solusi untuk mengatasi hal ini? Tadi udah disindir mengenai kelompok-kelompoknya. Jadi gimana, Bung Agung? Sebenarnya ini sudah rahasia umum. TNI pun paham banget tuh. Siapa kelompoknya, siapa yang merupakan kekuatan militer, faksi militer, mana yang merupakan faksi politik gitu ya. Ini kan kalau kita bicara kasus yang sekarang kan hanya kita bicarakan TPNPB ya. TPNPB itu Tentara Pembebasan Nasional Papua Merdeka. Ya. TPNPB ini adalah faksi militer. Faksi militer dari OPM gitu kan. Nah, terus kemudian ada faksi politik yaitu OPM-nya sendiri yang kemudian menjadi ULMWP, ULWMP ya, yang sudah menjadi satu kekuatan politisnya di bawah kekuatan kendali Benny Wenda yang sekarang markasnya ada di Inggris. Sebenarnya sudah paham, apalagi TNI sangat paham banget siapa aktornya, siapa di belakang itu, siapa yang memasok senjata. Bayangkan loh, OPM itu 60 tahun masih bertahan loh ya. 60 tahun bertahan. Pertanyaannya kan mereka punya, apalagi kemarin pertempuran nggak main-main loh. Pertempuran di Yal itu serangan pada Kopassus. Bayangkan, Kopassus itu pasukan elit, nggak main-main loh. Artinya pertempuran itu pasti dilakukan dengan senjata yang canggih juga. Egyanus Kogoya dari Kodam 3 Dugama yang merupakan bagian dari TPNPB OPM itu pasti punya kekuatan yang tidak kecil. Bahkan
Koni pengamat militer Indonesia itu menganggap kemungkinan bukan sekedar TPNPB, ada kekuatan militer yang lebih canggih lagi yang ikut melakukan penyerangan pada Kopassus itu. Bayangkan di Mugi itu Kostrad ya, dari Yon 321 Galuh Taruna Majalengka, itu kekuatannya nggak main-main. Kostrad pasukan strategis, elit juga. Terus kemudian di Yal itu ada pasukan Kopassus, pasukan elit nggak main-main. Walaupun memang Dua-duanya elit gitu ya. pasukan elit. Jadi nggak main-main loh. Artinya gini, jaringan itu sudah sangat dipahami. Posisi dari posnya Egyanus Kogoya itu juga sudah diketahui. Posisi Philip itu originatnya di sebelah mana sudah diketahui semuanya. Udah diketahui semuanya sebenarnya, termasuk kekuatan dan siapa sih yang memasok senjata, siapa sih yang memasok peluru, itu kan sebenarnya diketahui, termasuk siapa asing yang berperan di balik layar itu sebenarnya udah tahu semuanya. Cuman persoalannya, solusinya. Ini kan yang menyebabkan apa ya? Boleh dikata TNI itu menjadi setengah hati, ragu-ragu karena pragmatisme dari elit politik negeri ini yang khawatir nanti jangan-jangan Amerika ikut nyerang, jangan-jangan Inggris ikut nyerang. Aduh gitu-gitulah kira-kira kekhawatiran yang membawa pada masalah ini pada kasus HAM internasional sehingga menyebabkan nanti Papua bisa lepas. Kekhawatiran pragmatisme demikianlah yang menyebabkan keputusan politik itu tidak maksimal. Dan itulah yang menyebabkan pemerintah nggak punya solusi yang serius terhadap masalah ini. Dan ujungnya kita tahu TNI pun ragu-ragu. Dan Pak Yudho Margono walaupun mengatakan siaga tempur, kita harus menghilangkan faktor-faktor humanis, tapi saya melihat beliau masih agak ragu-ragu untuk melangkah karena jebakan-jebakan pelanggaran HAM dan lain sebagainya tadi yang cukup beresiko dalam konteks Indonesia ketika Indonesia mengambil pilihan-pilihan pragmatis terkait dengan Papua. Itu, Bung. Ya, next. Jadi emang susah gitu ya. Sebenarnya kan mereka udah tahu, TNI udah tahu, tapi karena ada ya penyanderaan kepentingan politik ini jadinya terus menerus terjadi. Kasih bom nuklir itu mungkin selesai gitu ya. Baik, Bung Agung. Apakah dengan ditingkatkan status operasi menjadi siaga tempur akan ada tambahan anggaran, tambahan personel, penambahan peralatan tempur, dan apakah sudah ada pengkondisian wilayah dan apakah dalam kebijakan ini pemerintah rentan melanggar HAM sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bung Agung. Ini kan juga harus diperhitungkan dan kalau memang udah ya menghalangi gitu ya tabrak aja mungkin kayak gitu. Apakah seperti itu, Bung Agung? Jadi gini, titik kritisnya itu gini ya. Kita membaca gini. Kalau tambahan anggaran kan seharusnya kalau operasi itu ditingkatkan pada konteks siaga tempur harusnya ada tambahan anggaran, tambahan pasukan, kemudian peralatan tempur dan lain sebagainya seharusnya ya. Tapi saya nggak tahu apakah benar ini. Karena apa yang dipilih oleh Pak Yudho Margono ini juga banyak yang menyela, banyak yang meminta jangan gitu loh. Nah, apakah ada keputusan politik? Karena begitu muncul anggaran, pengkondisian wilayah, tambahan personil kan butuh keputusan politik. Nah, ketika keputusan politiknya ada tidak? Kalau nggak ada keputusan politik yang serius, misalnya Pak Jokowi, hari ini Pak Jokowi kan mendekati juga Lenis Kogoya ya. Lenis Kogoya itu pemuda Papua yang cukup dekat dengan Pak Jokowi dan pro dengan Indonesia gitu. Dan kita tahu Egyanus Kogoya, Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya, itu kan masih marga Kogoya lah istilahnya ya. Masih bagian dari suku Kogoya. Berharap ada pendekatan-pendekatan humanis, ada lobby-lobby. Tapi Sebi Sambom sendiri sudah mengatakan, itu nggak percuma, ngomong kosong saja lah, nggak berguna. Karena kami bergerak itu bukan karena Kogoyanya, bukan karena suku Kogoya, tapi kami bergerak untuk Papua Merdeka. Yang diminta oleh Sebi Sambom itu masuk ke meja perundingan. Masuk ke meja perundingan bersama PBB, Celambara Baru, dan Indonesia. Kalau masuk meja perundingan ini jebakan luar biasa, Bung. Karena berarti membawa kasus Papua ini pada ranah internasional dan menjadikan PBB sebagai penengah. Kalau PBB jadi penengah, ya Indonesia akan kalah. Sudah clear. Peluang kalahnya sangat besar karena kita tahu bahwa ya gimana ya, saya pikir TNI sangat paham lah di belakang layarnya ada siapa, dan kekuatan asing siapa, dan kekuatan asing itu punya kedekatan dengan PBB atau tidak, itu kan sebenarnya sudah sangat dipahami oleh TNI gitu ya. Nah, kita membaca tentang Papua ini, memang kalau pakai lingkup
cara berpikir PBB, cara berpikir dunia hari ini, dengan pendekatan HAM dan lain sebagainya, Indonesia akan kejebak terus. Indonesia akan kejebak terus sehingga ragu-ragu untuk melangkah. Oleh karena itu, kalau kita mau berbicara konteks Papua ini, penyelesaian Papua ini harus naik lebih tinggi lagi gitu. Melihat pada konteks mindset-nya dulu. Baru itu soal teknis. Penyerang atau tidak, negosiasi atau tidak, itu kan soal teknis ya. Tapi mindset berpikir tentang Papua terus selesai dulu. Selama mindset berpikir Papua masih terperangkap oleh apa yang disebut dengan konteks hak asasi manusia, PBB, pendekatan asing, ya kita nggak akan pernah bisa menuntaskan masalah Papua. Dan kita akan dalam bayang-bayang dunia internasional yang selalu menjebak Indonesia. Begitu, Bu. Iya. Baik. Terakhir, Bung, bagaimana desain penyelesaian masalah Papua secara komprehensif dalam sudut pandang Islam, Bung Agung? Oke, poin dasar gini, saya mau cerita tentang Papua dulu supaya kita ketemu mindset ya. Jadi gini, Papua ini adalah wilayah yang kaya. Wilayah yang kaya. Kaya sumber daya mineral yang luar biasa. Kaya juga wilayah hidrokarbon. Kalau bicara hidrokarbon, itu cekungan hidrokarbon itu minyak gas. Kalau bicara mineral itu berarti semua yang terkait dengan mineral, dari mulai nikel, kemudian emas yang udah terbukti dikelola oleh Freeport itu. Kekayaan yang luar biasa. Disinilah akhirnya campur tangan asing itu selalu ada dalam konteks Papua. Akhirnya Papua itu membuat silau para penjajah, saya menyebutnya asing, untuk menguasainya. Ini celah terbuka untuk mendorong gerakan separatis itu. Jadi peluang terjadinya gerakan separatis itu bukan karena rakyat Papuanya, tapi karena ada tangan-tangan asing di balik itu semua. Sehingga saya boleh mengatakan di balik Papua Merdeka, isu-isu separatisme, itu ada kekuatan asing yang menyuplai senjata, yang memberikan peluru, yang membuat desain demikian rupa. Nah, itu dimainkan tarik ulur. Tarik ulur itu gimana? Agar kepentingan mereka tetap dilayani dalam konteks Indonesia. Kalau nggak dilayani dalam konteks Indonesia, maka mereka akan membangun separatisme dan akan membangun Papua Merdeka. Ini selalu dimainkan dengan pendekatan wait and see demikian rupa. Tegangan ditenangkan demikian rupa dengan terus memelihara separatisme ini. Ini harus selesaikan mindset ini dulu. Kalau negeri ini nggak menyelesaikan mindset ini, maka selalu kita akan menjadi ragu-ragu untuk melangkah. Yang kedua, sesungguhnya Papua ini sulit disatukan untuk merdeka sebenarnya. Kenapa? Karena latar belakang kepemimpinan mereka yang begitu banyak, kemudian sejarah panjang perang suku di antara mereka, itu yang menyebabkan kecil kemungkinan sebenarnya bisa disatukan untuk merdeka. Artinya untuk memisahkan diri dari Indonesia itu kecil kemungkinan. Kalau nggak ada kekuatan asing. Nah, kekuatan asing inilah yang ngobok-ngobok. Ini persoalan besar. Indonesia harus berada pada posisi berani, tidak pragmatis. Kalau pragmatis ragu-ragu terus, nanti jangan-jangan Amerika, jangan-jangan Inggris, jangan-jangan gitulah kira-kira. Yang menyebabkan Indonesia itu terkungkung seperti katak dalam tempurung yang nggak bisa terbang tinggi. Ayo pemimpin Indonesia kita terbang tinggi untuk bisa melihat ini sehingga kita bisa membaca seperti yang sampaikan moderator tadi, bagaimana kita bisa membaca secara komprehensif gitu, Bang. Nah, komprehensifnya bagaimana? Selesaikan masalah ini dulu. Poin dasarnya adalah menghentikan seluruh campur tangan asing, ya, mobilisasi pasukan asing, termasuk juga campur tangan dari mereka-mereka yang mensupport Papua Merdeka, ya, ini harus diselesaikan, secara serius, ya, harus diselesaikan setuntas-tuntasnya. Tidak boleh asing ikut masuk dalam konteks ini. Yang kedua, mengultimatum seluruh gerakan yang menginginkan Papua Merdeka, dari mulai OPM, ya, kemudian faksi politiknya ULMWP, kemudian para misionaris dan jaringan gereja yang memberikan support pada Papua Merdeka, kemudian Komnas HAM, jaringan-jaringan Amnesty Internasional yang sepertinya mengarah pada Papua Merdeka. Itu harus dihentikan semuanya. Dan diultimatum jangan ikut main-main. Termasuk juga mengultimatum pers asing yang akan masuk ke Papua yang ingin membawa kasus Papua ini pada konteks internasionalisasi. Ini poin penting yang harus dituntaskan di bagian awal. Harus selesai benar secara mindset. Dan kita harus berani mengultimatum asing, mengultimatum gerakan-gerakan yang ingin Papua Merdeka, mengultimatum pers yang ingin
memerdekakan Papua. Ini harus selesai dulu. Kemudian yang kedua, ini sangat penting menurut saya. Mengusir semua kekuatan negara imperialis yang bercokol di Papua. Baik dalam bentuk perusahaan, kekuatan politik maupun jurnalis. Oleh karena itu, kebijakan membuka Papua untuk jurnalis asing harus segera dicabut. Ini poin yang sangat penting yang kedua. Karena kalau ini nggak diselesaikan, ini akan terus ada itu. Yang namanya OPM, TPNPB, separatis akan terus ada. Bagaimana dengan asing? Kita harus mulai keluar dari konteks ini. Kita nggak mengikuti tata internasional yang sekarang ini dihegemoni oleh Amerika, dihegemoni oleh orang-orang Barat, dihegemoni oleh PBB. Harus keluar dari situ semua. Nah, itu poin dasarnya. Yang ketiga, harus segera membangun Papua secara serius. Bukan dengan pendekatan otonomi khusus yang seperti sekarang ini yang menyebabkan munculnya raja-raja kecil. Kita tahu kemarin Gubernur Papua ditangkap karena kasus korupsi, ya kan? Jadi adanya otonomi khusus itu ternyata menambah Papua itu koruptor baru yang malah duit otsus itu nggak sampai ke daerah. Yang perlu dilakukan apa? Membangun Papua secara serius agar pelayanan kesehatan bagus, pendidikan bagus, infrastruktur bagus, kesehatan bagus, kesejahteraan bagus, peradabannya pun layak dirasakan oleh Papua. Nah, ini harus dilakukan ini. Dilakukan dengan baik. Coba Anda bayangkan, Papua itu negeri kaya, tambangnya banyak, peluang minyaknya banyak, tapi menjadi provinsi termiskin di Indonesia nomor 2 atau nomor 3. Coba Anda bayangkan. Ini kan, aduh, kasihan sekali gitu. Dan untuk semua tadi, kami berpikir bahwa segera dalam tempo sesingkat-singkatnya untuk menegakkan khilafah Islamiyah. Karena hanya dengan khilafah Islamiyah itu yang menerapkan syariat Islam, ya, secara kafah di negeri Papua dan negeri-negeri Islam lainnya, maka rekomendasi yang tadi saya sarankan, keberanian untuk melawan asing, keberanian untuk mengusir semua kekuatan asing dari bumi Papua, itu hanya bisa dilakukan. Dan kemauan untuk menyejahterakan Papua itu baru bisa dilaksanakan ketika khilafah Islamiyah itu ditegakkan. Kalau ini tidak dilaksanakan, ya kita akan berbicara selalu omong kosong untuk Papua yang lebih baik. Begitu, Bung. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Terima kasih atas pemaparannya. Dan ya, memang ini harus selesai. Dan selesainya itu nggak bisa kalau dengan sistem demokrasi sekuler saat ini. Akan terus-menerus berlarut-larut. Semoga Bung Agung sekeluarga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah pemirsa Khilafanes yang dirahmati oleh Allah. Demikianlah program Kabar Petang kita pada kesempatan hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan di hari-hari yang mendatang. Tetap like, subscribe, kemudian komen dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nang Setiawan undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.